Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa musyaffa'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi awwal kalamina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi awsat kalamina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi akhir kalamina. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, tokoh agama, dan tak lupa kepada Bapak Kades terpilih kita, Bapak Yani. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditolong oleh Allah untuk mengemban amanahnya, sehingga akan menjadi ladang pahala untuk beliau sendiri, untuk keluarganya, dan untuk kemajuan desa Waru ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada Bapak Ketua Mushola Jami Al-Ihsan. Kalau kata saya Mushola Jami, tapi kita doa jadi doa. Jami itu artinya mengumpulkan. Walaupun mushola, mudah-mudahan tidak ada satupun yang dekat dengan mushola ini kecuali laki-lakinya kumpul barang-barang di sini minimal 5 kali dalam sehari semalam sholat berjamaah. Dan juga kepada Bapak RT, saya belum kenal Pak RT di mana? Bapak RT, kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di sini, juga ibu-ibu yang betul-betul antusias bisa hadir menghadiri maulid ini. Semoga maulid ini, majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak Kades ada kuis nanti ya. Ini adik-adik, kalau nggak dengar nggak dapat hadiah nanti. Ada 3 pertanyaan dapat hadiah dari Pak Kades nanti. Isi dari tausiah nanti salah satunya jadikan pertanyaan ini. Maka jangan ribut ya. Dulu ada malaikat jaga paman Nabi, namanya Abu Lahab, laknatullah alaih. Si Abu Lahab pamannya Nabi, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Ketika keponakannya Rasulullah SAW terlahir ke atas dunia ini, maka begitu gembiranya, begitu senangnya tatkala lahirnya Rasulullah SAW, sampai-sampai dia memerdekakan satu orang hamba sahaya perempuan milik dia, namanya Thuwaibah. Saking gembiranya dimerdekakan itu Thuwaibah, yang pada akhirnya Thuwaibah radhiyallahu anha ini menjadi salah satu daripada ibu susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang wanita
hingga Ummu Aiman radhiyallahu anhun. Nah, ini Thuwaibah dimerdekakan sama Abu Lahab. Saking gembiranya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi sikap Abu Lahab. Walaupun dia kafir, karena dia senang kekasihnya Allah telah lahir ke atas dunia ini. Ternyata di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari diterangkan, gara-gara senangnya si Abu Lahab tadi, walaupun dia tidak suka di dalam neraka jahim, setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Gara-gara pernah sekali saja merasa gembira dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi adinda kita baca ayat, Qul bi fadlillahi, apa enggak? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini di antara dalil perayaan Maulid kedua. Maka dibaca tadi sama adinda kita. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatku, bi fadlillahi, hendaklah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan perkara itu mereka harus merasa bergembira. Jadi perintah bergembira karena fadlullah, karunia Allah. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud fadlullah di dalam ayat ini ditafsirkan dalam tafsir jalan lain adalah karunia Islam, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah kita harus bergembira. Apa rahmat Allah yang dimaksud dalam tafsir jalan lain? Yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Al-Quran, dan juga termasuk rahmat Allah. Kata As-Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah, Rasulullah SAW itu adalah rahmat terbesar. Beliau mengutip ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Nah, jadi dengan perintah inilah kita harus bergembira. Kalau Pak Kades terpilih jadi Kades, otomatis kita suruh bergembira Pak Kades ya, bergembira. Ditinggikan pangkatnya, dinaikkan gajinya, itu otomatis manusiawi. Tak suruh bergembira pun bergembira. Tapi ini yang dimaksud kegembiraan perintah, karena orang tidak merasa gembira dengan adanya dijadikan sebagai orang Islam, kadang tidak merasa gembira telah dianugerahi Al-Quran, kadang tidak merasa gembira telah diutusnya Rasulullah kepada ini umat. Maka perintah kata Allah, falyafrahu, hendaklah bergembira. Maka bapak-bapak, ada satu ulama namanya Syamsuddin. Beliau bersyair. Dalam syairnya kata beliau, idza kana hada kafira ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau orang ini si Abu Lahab yang sudah nyata-nyata jelas kafir tolen, yang sudah dicela di dalam surat Tabbat Yada fil jahim mukhallada, yang akan kekal selama-lamanya disiksa di dalam neraka jahim. Hatta annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada. Ternyata ada riwayat yang menerangkan setiap hari Senin selama-lamanya ringankanlah azabnya oleh Allah karena pernah bergembira akan lahirnya Ahmad Muhammad. Famadhannu bil abdilladzi kana umruhu, maka bagaimana kata beliau kalau ada orang yang seumur hidupnya, seumur senang dengan kelahiran Rasulullah SAW, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan Islam. Bayangkan orang Islam mati dalam keadaan Islam, ternyata seumur hidupnya senang terus dengan kedatangan kelahiran Rasulullah SAW. Si
Abu Lahab saja seperti itu diringankan azabnya, apalagi yang jelas-jelas orang Islam yang dimasukkan ke dalam surga, bagaimana perilaku Allah terhadap dia. Maka mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk duduk kita di majlis kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat bertanya kepada Nabi dulu. Pertanyaannya menyeleneh. Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan hari kiamat ya Rasul? Maka Nabi balik tanya, ma'aktalaha, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Maka dia menjawab, tidaklah aku mempersiapkan untuk hari kiamat bikatirin sholatin wala saumin wala sodakotin. Saya tidak mempersiapkan dengan banyak-banyak mengerjakan sholat, banyak-banyak mengerjakan puasa, banyak-banyak bersedekah. Tetapi inni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku modalnya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa jawab Nabi? Kalimatnya indah. Anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti di hari kiamat akan bersama dengan sesiapa yang kamu cintai. Jadi cinta kepada Rasul itu bukan cinta yang sunnah. Cinta kepada Rasul itu cinta yang wajib harus ada di dalam hati. Bahkan cinta kepada Rasul dijadikan barometer keimanan seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian, wahai para penduduk Baihoi, wahai para penduduk Bandar Lampung, wahai orang-orang Islam di seluruh alam sampai hari kiamat. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sebelum aku, kata Nabi, lebih dicintai olehnya daripada cintanya kepada anaknya, daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, dan daripada cintanya kepada seluruh manusia. Jadi cinta kepada Nabi itu harus dinomorsatukan. Sebagaimana Nabi sendiri mencintai kita, menomorsatukan cintanya beliau kepada kita yang hadir di sini, kepada orang-orang Islam sampai hari kiamat, daripada cinta beliau kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada adik kawan yang terdekat. Cintanya Nabi. Bahkan dulu Siti Aisyah pernah didoakan satu kali oleh Nabi. Ketika ngobrol-ngobrol selayaknya suami istri, tiba-tiba Nabi berdoa, mendoakan Siti Aisyah, ya Allah, ampunkanlah dia apa dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang terang dan yang tersembunyi. Maka Siti Aisyah sampai gembiranya langsung merobohkan badannya di pangkuan Nabi. Ditanya, kenapa kau Aisyah? Ya Rasulullah, begitu bergembiranya aku hari ini kala telah didoakan oleh Imamul Anbiya wal Mursalin. Wahai Aisyah, kata Nabi, tidakkah kamu tahu bahwasanya doa ini aku panjatkan kepada umatku 5 kali setelah selesai sholat 5 waktu. Maka wajar bapak-bapak, cintanya Nabi kepada kita itu luar biasa. Bahkan cintanya Nabi kepada kita melebihi cintanya diri kita kepada diri kita masing-masing. Setiap kita cinta diri kita, tapi Nabi ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu, jauh lebih tinggi cintanya Nabi kepada diri kita. Maka oleh karena itu, bagaimana kita mau cinta kepada seseorang kalau kita belum kenal orang yang kita mau cintai? Apa bahasa peribahasa kita? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang kenal aja enggak? Bagaimana hari ini umat mau cinta kepada Nabi kenal Nabi aja enggak? Maka oleh karena itu, marilah di majelis ini kita sama-sama mengenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik
lebih kenal dengan SpongeBob, lebih kenal dengan Batman, lebih kenal dengan Superman, dengan tokoh-tokoh kartun. Kadang-kadang dengan Nabi nggak kenal, dengan sahabat nggak kenal. Maka oleh karena itu dengar ya, kita kenalan dulu dengan Nabi, oke? Nabi, kenalan dari fisik dulu. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dalam lagu qasidah Asyraqal badru alaina fahtafat minhul quduru. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Fahtafat minhul quduru, maka bulan purnama yang ada, yang banyak-banyak bulan purnama, karena telah datang purnamanya Rasulullah SAW, semuanya melompat malu ketemu dengan Nabi, kalah sinarnya semua. Cahaya wajah Nabi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, cahaya wajah Nabi itu lebih terang daripada cahaya bulan purnama. Pas bulan purnama tiba, sahabat membandingkan cahaya bulan purnama dengan wajah Nabi. Dilihatnya bulan purnama, dilihatnya wajah Nabi, dilihatnya lagi purnama, dilihatnya wajah Nabi, ternyata kalah wajah purnama, cahaya purnama. Pernah dalam satu hadis Siti Aisyah malam-malam mau jahit baju, cari jarum, gelap, gak ada lampu, rumah Nabi, rumahnya sepi betul. Rumahnya dengan Siti Aisyah yang sudah berangkat haji dan umroh di Masjid Nabawi, cuma ukurannya 4 kali ukuran bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau hari ini rumah sangat sederhana, kalau Nabi bukan rumah sangat sederhana lagi. S-nya ada 8, Pak Ketua. S-nya ada 8, ibu-ibu. Rumah sangat sederhana sekali, sehingga selonjor pun sangat susah sekali. Nabi kalau mau tahajud, Siti Aisyah dilipat dulu kakinya, artinya mepet kepala, mepet di dinding, yang kaki juga mentok di dinding yang satunya. Itu rumahnya Nabi, luar biasa. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada satu sahabat menggambarkan betapa indah dan tampaknya Nabi. Namanya Hasan bin Sabit. Dalam satu syair beliau bersyair, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka, orang yang lebih indah dari engkau wahai Rasul, lam tara qattu aini, belum pernah mata ini melihat sekalipun. Wa ajmalu minka, dan orang yang lebih ganteng dari engkau, lebih tampan dari engkau, belum pernah ada satu wanita pun yang melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aib, engkau tercipta terbebas daripada noda dan dosa. Ka'annaka, seakan-akan engkau khuliqta kama tasyau, sungguh telah tercipta semau engkau. Seumur hidupnya Nabi, belum pernah beliau dihinggapi oleh satu ekor lalat sekalipun. Kalau kita contohkan kayak punya saya ini, bapak-bapak, udah lagi kumat itu, bentar lalat datang. Artinya apa? Begitu wanginya badan Rasul SAW. Jadi kalau Nabi dalam satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, susunan Imam At-Tirmizi, itu khusus menerangkan tentang seluk-beluk Nabi, mulai daripada rambut Nabi, badan Nabi, tongkat Nabi, kuda Nabi, semua dibahas di situ. Kalau beliau lewat satu tempat, sahabat lewat tempat itu, maka semua paham barusan saja Nabi lewat tempat ini karena wanginya masih ada. Kalau sahabat salaman musafah dengan Nabi, maka tangan sahabat itu wanginya nggak hilang-hilang. Kalau beliau tidur qailulah pas waktu musim panas, bangun daripada tidur siang, maka di situ ada genangan keringat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidur beralaskan kulit kambing, kulitnya di atas masuk musim panas. Maka sahabat-sahabat melihat keringat Nabi, rebutan masukkan ke botol-botol, karena tidak
ada kecuali Nabi. Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengannya. Sampai-sampai wanita yang dikumpulkan oleh Siti Zulaikha dalam satu tempat. Dalam surat Yusuf Allah firmankan, wa qalat yakhruj 'alaihim, wahai Yusuf keluar kamu. Maka Yusuf keluar ke hadapan para wanita. Falamma ra'ainahu, maka tatkala wanita tadi melihat kegantengan Yusuf alaihissalam, akbarnahu lahu belalak, kaget begitu tampannya wajah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa tokannya aidiyahum langsung memotong jari-jari pun tak terasa lagi. Bayangkan seperti apa tampannya Yusuf alaihissalam, sampai mereka katakan di akhir ayat, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mereka katakan para wanita tadi, ini bukan orang subhanallah maksud Allah, ini tidaklah kecuali hanya satu malaikat yang mulia. Ternyata gantengnya Yusuf alaihissalam kalau diibaratkan semangka yang bulat dibagi dua tengah-tengah. Setengah itu milik Yusuf sendiri, yang setengah milik semua manusia dibagi-bagi sampai hari kiamat. Tapi tidak dibagi berapa? Itu. Nah, bagaimana kalau Rasul SAW gantengnya? Kalau ada semangka satu, itu milik Rasul semua. Gantengnya Nabi Muhammad SAW. Jadi gantengnya Yusuf alaihissalam itu baru setengahnya dari kegantengan Yusuf alaihissalam. Luar biasa wajahnya. Rambut yang paling indah rambutnya Nabi, telinga paling indah telinganya Nabi, hidung semua sampai kaki. Bahkan organ dalam yang paling indah itu organnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang suka sepak bola mengidolakan Ronaldo, teringatnya Ronaldo wangi apa wangi? Yang suka musik mengidolakan Michael Jackson atau mengidolakan pemain penyanyi-penyanyi yang lain. Tidak ada yang kita mengidolakan kecuali hanya satu, siapa dia? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan dibuat supaya kita ditambah, supaya kita itu mengidolakan itu Rasul, jangan idola-idola yang lain. Karena kata Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta dari kamu. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu idolakan. Kalau kita idola dengan Nabi, ya berarti dengan Nabi. Kalau kita idola dengan orang-orang yang tidak berislam, itu bukan bersama. Maka kita kenal. Begitu hebatnya dasar Nabi. Bahkan ahli sunnah wal jamaah sepakat nih bapak-bapak ibu-ibu, apapun yang terkeluar dari jasad Nabi, darahnya, air seninya, bahkan kotorannya, itu suci tidak najis. Bahkan kalau Nabi buang air besar di tanah lapang langsung ditelan sama Nabi. Kalau Nabi buang air besar di luar, dalam satu kitab ini sama ini, tidak ada penghalang hijab yang mau bisa menutupi jasad Nabi. Ada pepohonan kanan kiri yang ada dekat dengan Nabi, langsung ditutup pepohonan, maju membelah bumi mendekati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tak Nabi? Hebat. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru bicara fisik. Fisik Nabi begitu luar biasa. Kalau Nabi berjalan dengan orang yang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Kalau beliau berjalan dengan orang yang pendek, beliau tidak kelihatan tinggi. Beliau melihat ke belakang sama seperti melihat ke depan. Jadi beliau bisa melihat ke depan jelas, bagaimana bisa melihat ke depan. Pas haji wada beliau kumpulkan dalam satu lapangan yang namanya Padang Arafah. Beliau disuruh berkhutbah. Nabi kumpul 124.000. Sebanyak apa kira-kira sahabat? Kurang lebih 124.000 kumpul dalam satu lapangan Padang Arafah di Mekah sana. Orang yang duduk paling ujung mendengar dengan jelas suaranya seperti orang yang duduk persis di hadapan Nabi. Suaranya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu kita perbanyak sholawat kepada Nabi
Ketika Nabi Musa mau menyeberangi lautan merah, di belakang ada Firaun. Inna lamudrakun, kata Bani Israil, Musa kita bahaya tertangkap ini. Firaun di belakang. Maka kata Nabi Musa, kalau sekali-kali kita tidak bakal tertangkap, inna ma'iya rabbi sayahdi, Tuhanku bersama aku menandakan petunjuk. Maka terus kamu idrib bi asaqal bahar. Wahai Musa, pukul itu lautan dengan tongkat kamu. Langsung dipukul. Dipukul sama Nabi Musa sama tongkatnya. Cukup ya. Gak perlu ke lautan. Dipukul lagi. Ternyata dia lupa belum sholat. Setelah sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dipukul jelek kamu falaqo fakana kullu firqin kaqaudil azim. Maka terbelah lautan menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israil ada 12 suku, satu suku satu jalan. Itu berkah lawan. Ini ada kisah di Mesir dulu. Dia keliling hutan. Nih, perhatian ini apa yang menyebabkan pakai kain tidak ada. Wajahnya ceria semua, bebas kredit semua. Kalau ada, sholawat banyak-banyak. Dulu hutangnya ini, satu keluarga ini luar biasa. 500 dinar. Satu dinar itu 4,14 gram. Kalau 1 gram hari ini antam sudah menurut 1 juta. Jadi kalau 1 dinar itu dibulatkan katakan 2 juta kali 500 berapa M? 2 juta kali 500 2 M. Hutangnya 2 M. Maka dia hutang bukan dari semua orang, banyak. Akhirnya orang datang ke rumahnya lagi-lagi peninglah dulu gitu suami istri. Musyawarah artinya mereka bermusyawarah hutang yang dari beberapa tempat tersebut mau dijadikan di satu orang saja, satu titik satu lubang. Maka pinjamlah kepada saudara kaya yang ada di situ. Dipinjamkan uang 500 dinar dengan kesepakatan tempo yang sudah disepakati. Akhirnya diambil 500 dinar, yang minjem 500 ya keluar 500. Kalau minjem ke bank minjem 100 keluar. Ini saya akan ambil katanya, gitu katanya. Minjem 100 keluar 80, belum lagi ribanya, riba 500, minjem 500 keluar 500. Tidak ada keamanan, murni tolong menolong. Dibayarkan yang 500 tadi kepada beberapa tempat yang dia berhutang darinya. Habis semua nggak disitakan. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, tibalah jatuh tempo. Orang tadi nagih mana hutang kamu 500 dinar bayar hari ini. Maka dia bilang maaf Tuhan, saya belum ada uang untuk membayar hutang saya. Kalau saya punya tempo lagi, kata dia tidak bisa. Kamu harus bayar hari ini. Kalau enggak saya lapor. Saya lapor nanti loh. Saya lapor. Aku lapor. Dipanggil orang tadi. Ditanya sama hakim, kamu belum hutang 500 dinar ya? Belum bayar ya? Itu tempo ya? Kalau gitu kondisinya kamu saya penjara. Kaget dia. Di penjara hakim ya? Ya sudah, gak apa-apa, saya siap di penjara. Tapi izinkan dulu, saya pulang. Saya mau kasih tahu dulu istri saya, keluarga saya, saya mau salib. Gak bisa, nanti kamu masih lagi. Kamu nanti kamu. Tidak, tidak kamu. Apa jaminan kamu? Kata hakim. Apa yang bilang? Wah yakin? Saya jaminkan Rasul SAW. Maka hakim kebingungan. Apa maksud kamu menjaminkan Rasul? Dia bilang apa? Wah yakin? Kalau saya besok nggak datang ke sini, memenuhi keputusan saya harus divonis, maka saya di hari kiamat rela ikhlas nama saya tercoret dari daftar umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dicoret dari daftar umat Nabi kan bahaya, ada persangkaan masuk ke neraka. Maka hakim wanita main-main ya sudah pulang. Akhirnya pulanglah ketemu istrinya, cerita. Istrinya pakai pula, kau jaminkan Rasul itu maksudnya apa? Ya sudah kita kalau ini setelah sholat isya kita jangan tidur, kita banyak sholawat aja. Akhirnya itu istri dan suaminya sholawat mau sampai subuh niatan mereka. Sholawat ketemu dengan ketawaduan konsentrasi membayangkan perjuangan
suaminya. Dalam mimpinya ketemu Rasul SAW. Beliau menyampaikan dalam mimpinya yang pertama, kamu besok datang ke gubernur ya, sampaikan salam dari saya. Yang kedua, kamu sampaikan juga kepada dia bahwasanya dia ini punya amalan sholawat setiap hari sebelum tidur sebanyak 1000 kali. Jadi gubernur ini luar biasa pejabat gubernur. Sholawatnya 1000 kali. Pak itu menyusul dalam sholawat. Yang ketiga, kamu sampaikan kepada dia bahwasanya sholawatnya itu setiap malam sudah pukul 5. Yang selanjutnya sampaikan kepada dia tadi malam dia ini ragu-ragu. Hitungan sholawatnya itu sudah sampai 1000 apa belum? Sampaikan besok kepada dia ya, sudah sempurna 1000 kali dan sudah diterima. Kemudian yang terakhir, pesan Nabi dalam mimpinya, kamu sampaikan kepada gubernur apa yang menjadi hajat kamu. Bangun dari tidur, langsung dia datang ke rumah gubernur. Ketok pintu, salam, tingkat cerita, ngobrol dengan gubernur, sampaikan apa yang dipesankan Nabi. Ya gubernur, saya dapat salam dari Nabi dari dalam mimpi semalam. Gubernur tak percaya, langsung ini modus. Oh ya, sudah saya terima salamnya. Terus apa lagi? Biasa aja, karena belum yakin. Yang kedua kata Rasul, bahwasanya engkau punya amalan setiap hari sebelum tidur baca sholawat 1000 kali. Betulkah seperti itu wahai gubernur? Langsung dia terperanjat. Karena tidak ada yang mengetahui amalan 100.000 kali sholawat setiap hari, isinya pun dia tak tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia langsung 100% percaya. Terus apa lagi yang disampaikan Rasul dalam mimpi tadi malam? Yang ketiga kata Rasul, tuan gubernur tadi malam ragu-ragu ya, sholawatnya sudah nyampe 1000 apa belum? Iya, semalam sudah ragu-ragu. Terus kata Rasul gimana? Sudah sempurna 1000 dan sudah diterima. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Kata Rasul, saya sudah supaya menyampaikan kepada kau supaya engkau menunaikan hajat saya. Ya, apa hajat kamu? Apa kebutuhan kamu? Sebutkan saja. Saya keliling utang 500 dinar. Tidak banyak cerita, diambilan dari Baitul Mal. Kenapa diambil dari Baitul Mal? Karena dia termasuk mustahik zakat 8 asnaf, yang antaranya satu adalah ghorimin, orang yang terlilit jika diambilkan 500 dinar. Nih, kamu bayangkan, mau pergi, jangan pergi dulu. Ini ada tambahan dari saya, ini khusus dari kantong saya sendiri. Dikasihnya berapa? 2.500 dinar. 500 tambah 2.500 jadi 3.000. Kamu sudah berangkat. Maka dia langsung keluar dari rumah gubernur. Pertama yang dituju siapa? Rumah hakim, kantor. Karena dia sudah janji. Berangkat ke kantornya hakim, disambut sama hakim, langsung dipeluk dan menangis. Wahai fulan, gara-gara kamu saya semalam bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjanjikan kalau seandainya saya membebaskan hutang-hutang kamu, maka saya akan dibebaskan daripada kesusahan dan kemuliaan nanti di hari kiamat. Ini saya kasih 500. Dan segera kamu bayarkan kepada orang yang kemarin kamu ke sini. 3.000 tambah 500 jadi 3.500. Berangkatlah kepada orang. Masuk ke rumahnya pun juga sama. Perilaku dia kayak si hakim tadi. Dipeluk menangis dan katakan, walau lebih dengan perkataan hakim tadi. Gara-gara kamu saya sedang bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menjanjikan kalau saatnya saya membebaskan hutang-hutang kamu, maka saya akan dibebaskan daripada kesusahan dan kemuliaan di hari kiamat. Udah, saya bebaskan aja. Ini tanda kegembiraan saya bertemu dengan Rasul. Saya kasih aja 500 lagi. Jadi 4.000 dinar. Gara-gara apa itu tadi? Hebatnya sholawat dibaca dengan apa namanya? Dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan ngantuk-ngantuk. Itu sholawat nyampe sama Rasul. Sholawatnya. Karena malah sholawatnya amalannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan
Nabi, kedudukan Nabi di sisi Allah, Pak, Ibu-ibu. Di dalam Al-Quran, lihat dari juz pertama, dari surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, surat keempat An-Nisa, sampai surat terakhir An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memanggil nama Rasul langsung dengan panggilan namanya. Tetapi Allah memanggil nabi-nabi yang lain itu langsung namanya dipanggil. Contoh, ya Ibrahim a'rid an hadza, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim panggil namanya, padahal itu banyak para nabi. Ya Musa khudha wa la tahub, wahai Musa. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, wahai Isa. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, Allah panggil Nabi Zakaria. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah, Allah panggil Nabi Yahya. Tapi manggilnya Allah kepada Nabi seperti apa? Yasin, itu biasanya nama. Tadi dibaca sama Pak Ketua soal tadi. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin itu ke atas Yasin itu Rasulullah. Ke atas Yasin itu nama lain daripada Rasulullah. Sama Toha, ala Toha Rasulillah. Terus apa lagi panggilan Allah? Ya ayuhan Nabi. Apalagi? Ya ayuhan Rasul. Bahkan kalau ada santri-santri yang belajar Rasul ini paham mesti. Kalau satu orang yang dipanggil itu bahasa panggilannya itu harus satu orang yang jawab. Panggilan satu orang Pak, ya, udah ya. Ya Rasul, ya Nabi. Kalau manggil orang banyak baru ya ayyuhalladzina amanu, contoh. Ya ayyuhalladzina. Nah ini satu orang Rasul yang dipanggil tapi pakai ayyuha, coba. Maknanya apa maknanya? Dalam bahasa Arab ini Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau ada satu orang dipanggil oleh seseorang dengan panggilan seperti manggil orang banyak, maka ketahuilah bahwasanya si pemanggil tadi sedang memuliakan dan menghormati yang dipanggilnya. Nabi itu panggilannya seperti orang banyak, Allah menghormati dan memuliakan Rasul. Ya ayyuhar Rasul, tidak ya Rasul. Ya ayyuhan Nabi, tidak ya Nabi. Itu hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi, Bapak-bapak Ibu-ibu, bukan hanya saja di dunia, tapi dibawa langsung ke akhirat. Pertama dibangkitkan dari kubur, tepat-tepat dari tubuh beliau bertubuh tanah. Yang ditanya bukan mana Khadijah, mana Fatimah, mana Aisyah, mana Hasan Husain, bukan mereka yang dipanggil. Kita dipanggil. Aina ummati ya Jibril, mana umat wahai Jibril, mana selamat apa celaka mereka Jibril. Sampai Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat umat setelah para manusia mendatangi Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam tak bisa kasih syafaat karena beliau malu pernah makan buah terlarang dalam surga. Kata Nabi Adam, idhab ila Nuh, kamu pergilah kalian semua kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, bukan perjalanan 1-2 tahun, ratusan tahun Nabi Nuh dalam mautan manusia yang begitu banyak. Bayangkan teman-teman setelah ada di dunia ini hadir ketika itu 1000 tahun dari Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh diketemukan, isfa'alana ya Nuh, sampaikan kami ya Allah, berilah syafaat. Kata Nuh apa? Lah sudah, saya bisa. Malu saya dulu sempat salah doa di dunia. Salah doa Nabi Nuh dulu. Ketika Kanaan, anaknya yang durhaka nggak mau naik perahu, dia Nuh berdoa, innahu min ahli. Wahai Allah, sesungguhnya dia Kanaan ini termasuk keluarga saya. Jawab Allah, innahu laysa min ahli, dia bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu shalih, dia beramal tidak dengan amal saleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi, jangan kamu minta-minta yang Allah sendiri nggak tahu boleh apa permintaan itu. Sama doa, malu dia ngasih syafaat. Kata Nuh alaihissalam, idhabu ila Ibrahim fa innahu khalilullah, kamu berangkat kepada Ibrahim karena dia kekasih Allah.
sesungguhnya dia saudari saya. Pada istrinya, maksudnya saudari seiman, karena memang tidak ada beriman kecuali dia dan Ibrahim alaihissalam ketika itu. Dan kata itu lebih haknya sama kata Ibrahim alaihissalam tidak bisa, kaidah kalimat kalian pergi kepada Isa karena dia adalah kalimat Allah. Isa pun tak bisa, mana dua kali disembah jadikan Tuhan sama umatku. Fa'alaikum bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian pergi saja kepada Muhammad. Fa'innahu habibullah, kalian kekasihnya Allah. Datanglah kepada Nabi. Langsung Nabi katakan, sini saya bisa kami sama. Langsung beliau bersuruh juga. Dengan suruh yang lama, dengan puji-pujian yang ada sendiri pun tidak tahu apa ya bahasa pujiannya tadi. Nanti dia katakan langsung oleh Allah. Kata Allah, irfa' ra'sak ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku, wasfa' tusaffa', mintalah syafaat, kamu akan ditunaikan syafaatnya. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan dikasih. Nah, tiba. Sudah kasih syafaat, masih lagi belum cukup. Langsung Nabi terakhir nunggu di jembatan Shiratal Mustaqim. Di samping jembatan Shiratal Mustaqim, mendoakan saya, Bapak kakek, saudara muslim satu-satu tentang doa Nabi. Apa doa Nabi? Rabbi salim, saya melewati jembatan Shiratal saya berkata, Rabbi salim salim. Kakek, Rabbi salim salim. Semua kita Pak, satu-satu. Apa berjamaah? Di jamaah sama satu-satu. Begitu saya berada bersama kita, masih berdoa di sana. Malulah kita kalau kita tidak cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang cinta kepada yang dicintai perilakunya seperti apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai seseorang itu akan senantiasa mentaati siapa yang dicintainya. Maka karena itu selain cinta, yang kedua adalah ikut Nabi. Ini bahasa Nabi, ada bahasa cinta, ada bahasa ikut nih. Dua ini penting. Karena zaman Nabi ada yang cinta Nabi tapi tidak ikut Nabi. Siapa dia? Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu cintanya luar biasa sama Nabi. Kalau ada yang jodoh, nggak mau keponakannya beli pasang badan di depan. Siap korban nyawa Rasulullah SAW. Tapi kalau itu, jangan katakan la ilaha illallah, matilah dalam. Cinta saja nggak cukup, tapi harus ikut. Abu Thalib cinta, nggak ikut, kafir. Nggak mau bersyahadat. Ada yang ikut, tapi nggak cinta. Zaman Nabi, siapa dia? Turunlah surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu ashhadu innaka rasulullah. Orang munafik itu ikut Nabi, sholat jamaah itu salah-salah mereka sholatnya di belakang Nabi jadi imam Rasul, mereka di belakang. Tapi hanya dua waktu yang mereka berangkat ke Masjid Nabawi, waktu Isya dan waktu subuh sholat di masjid di rumahnya apalagi. Karena disangkanya Nabi kalian karena ketika itu memang Masjid Nabawi masih dalam. Masjid Nabawi ada penerangan itu ketika tanggal 9 tahun 9 Hijriah. Barulah ada lampu tembok yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Jadi mereka jangan disangkanya Nabi melihat, padahal Nabi itu melihat gelap dalam keadaan terang seperti melihat dalam keadaan terang. Nabi tahu orang munafik. Maka ikut tapi tidak cinta, itulah para munafikun. Maka kita sebagai orang beriman dituntut selain daripada cinta, kita ikut apa yang diikuti 5 aspek kita dalam kehidupan. Dan sebenarnya sudah diatur dalam Al-Quran, dalam hadis tercatat dalam 5 ini. Pertama apa? Pertama imaniyah. Yang kedua ubudiyah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat muasyarah. Yang kelima akhlak. Seluruh Quran 30 juz dan hadis-hadis yang juta-juta hadis ngebahas cuma 5 ini saja. Imaniyah. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua ubudiyah. Apa ubudiyah? Yang penting yang pertama yang utama sholat 5 waktu. Maka itu gimana sih cara sholatnya Nabi? Shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita nggak lihat Nabi sholat, tapi kita lihat guru kita
Sholat berjamaah di rumah sah, sah, nggak sah. Tapi rugi. Kalau berjamaah dapat berapa bapak-bapak? 27. Kalau sendiri dapat 1. Nanti amalan kita akan ditimbang di hari kiamat. Kalau sholat berjamaah terus 27 kali 5 sehari ngatongi derajat 135. Hari 2 hari kali 3 hari kalau semua ada seseorang itu sholat sendirian. Nanti di hari kiamat ketika yaumul mizan, faman taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nanti di hari kiamat kalau sholat berjamaah terus taqulat mawazin, nanti timbangan kebaikannya banyak daripada keburukannya. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka kehidupan yang tidak baik. Tapi kalau sedikit timbangannya, bahwa manfaat mawazin sedikit timbangannya, karena sholat di rumah terus, artinya beratnya yang salah dosa. Kita ini banyak dosa, Pak. Keluar dari sudah ada dosa makan, dosa kadang, dosa hati, dosa. Tapi kita ditimbangkan dosa-dosa tadi, kita hapuskan dengan sholat berjamaah, insya Allah termasuk terkait keamanan taqulat mawazin. Itu Nabi contohkan sholat selama hidupnya belum pernah di rumah, walaupun sakit. Maka dalam fikih boleh, kalau kita sakit boleh. Sebetulnya untuk saya Nabi saking ditekankannya sholat berjamaah. Bagaimana sekarang sholat berjamaah? Kalau 27 sudah masyhur. Kita buka dari hadis yang berangkat dari rumah dalam keadaan wudhu yang sempurna. Man tawaddo'a fa ahsana wudu, siapa yang berangkat dari masjid dengan wudhu yang sempurna. Dalam satu hadis, maka niatan orang tadi berangkat ke masjid, maka dia diberikan pahala oleh Allah, pahala haji yang mabrur. 5 kali kita pahala haji lain. Masuk ke masjid, angkatkan kaki kanan, baca doa Allahumma ighfirli dzunubi wa qini adzaban rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmatmu. Langsung didoakan sama malaikat, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sekarang masih didoakan sama malaikat dengan syarat masuk punya wudhu. Kalau wudhunya sudah batal, tidak ada ketemu malaikat. Tuh, ikut dalam urusan kemudian. Terus apa lagi? Kemudian diantaranya yang lain, makan kita, minum kita itu apa? Bahkan masuk WC keluar WC. Kalau kita ikut, gimana sih cara masuk WC keluar WC-nya Rasul? Diajarkan dalam Al-Quran. Maka janji Allah dalam Al-Quran kalau kita ikut Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian cinta kepada Allah kita akan Rasul. Maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa yang bukan masuk WC, keluar WC, langsung dicintai Allah, dosa-dosa dan mencintai Allah. Di WC khususnya nih bapak-bapak, kalau ibu-ibu insya Allah enggak, jangan berdiri, Pak. Maka di antara penyakit prostat, kanker prostat, kita nggak pernah dengar kayaknya ada penyebab kanker prostat. Rata-rata laki-laki. Ternyata salah satu penyebab kanker prostat itu adalah dia kebiasaan kencingnya berdiri. Ibu-ibu ya, cacat-cacat berdirilah, duduk ya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak, insya Allah nggak ada. Jadi kalau ada kasih tahu kawan-kawannya jangan duduk berdiri. Bahkan ini hubungannya dengan sholat dia, hubungannya. Maka dalam kitab fikih tidak ada satu ulama yang langsung membuka judul kitabnya dengan bab sholat ada, tapi diawali dengan bab toharoti, bab tentang toharoh bersuci. Kenapa? Karena rentetan sholat adalah rantai pertama dari bersuci. Oleh karena itu bisa masuk Nabi melewati 2 kuburan, yang satu disisa gara-gara namanya hobinya provokator, yang satu hobinya karena kebiasaan kencingnya berdiri, istilahnya tidak betul. Kalau intinya berdiri ini bapak-bapak, itu kemungkinan besar cipratan najis akan mereka dekati ke sana ke sahabat. Maka hari ini menyajikan ada beberapa masjid yang disetel kencingnya itu kencing dengan berdiri, sekhusyuk apapun sholat seseorang, dari takbir Allahu Akbar sampai salam tak ada yang ingat, sudah hanya ingat Allah semata. Istri lewat, pekerjaan lewat, anak lewat, sholat hanya fokus ingat Allah. Kencingnya tak boleh marut ke Allah, dilemparkan kain, lempar apa namanya, kain busuk ke mukanya. Buruk sholat kamu, kencingnya enggak
diurus penting sekali. Maka minimal kita jaga kencing jangan sampai dengan berdiri kecuali dalam keadaan uzur sakit. Namun harus berdiri tapi uzur sakit ini ya pelututnya. Bertaburan hadis larangan Nabi pokoknya janganlah kalian kencing dengan berdiri karena urusannya nanti dengan sholat. Ikut Nabi urusan semuanya, makan minum, bagaimana makan dan minum jangan sampai pakai tangan kiri. Nabi perintahkan makan dan minum dengan tangan kanan karena makan minum dengan tangan kiri itu makannya setan. Masa iya kita mau jadi kawannya setan? Baca bismillah, alhamdulillah, makan seperti itu, minum seperti itu, langsung dapat cintanya Allah dan langsung dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Walaupun kita nggak baca istighfar makan kue tadi, astagfirullah, istighfar kan kita kira. Tapi kalau kita makan ini jalan tidak ampunan Allah. Tuh, dia banyak kalau kita bahas. Muamalah, pedagang, diantaranya atau profesi yang lain, pejabat atau petani semua ikut gimana Nabi mencontohkan bagaimana jadi pedagang yang syar'i, tidak boleh kurangi timbangan. Pedagang yang jujur dan amanah kata Nabi, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Nanti di hari kiamat pedagang jujur amanah akan bersama para nabi, siddiqin wa sholihin. Termasuk pejabat gitu. Pak Kades, kalau Pak Kades ini masya Allah sesuai dengan kehendak Allah Rasulnya nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bisa hadir di sini, ini salah satu kepedulian beliau dengan kita semua. Itu desa ini. Kemudian muamalah, muasyarah dan akhlak semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Maka kita lihat di mana tadi Nabi muamalah, kita lihat tadi muasyarah. Urusan dagang, urusan kerja itu bukan urusannya duit gaji bukan. Ini urusannya kalau nggak surga ya neraka juga. Gitu. Kalau nggak surga ya neraka. Sampai hati-hatinya guru kami menerangkan kalau pegawai kantor sudah masuk kantor jangan sholat duha di waktu kerja. Ini hubungannya waktu untuk kerja di kami beribadah. Sholat duha di waktu istirahat. Bagus kan sholat duha? Tapi kalau dipakainya yang izin kepada pimpinan mau sholat duha, maka sholat duhanya ini masih diragukan betul apa tidak sholat duhanya karena dia hubungannya dengan muamalah yang kerja, waktu dipakai untuk kerja. Sampai setingkat itu diajarkan, gitu. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini yang terakhir bagi ibu-ibu yang di luar ada resep khusus. Mau masuk surga nggak ibu-ibu? Ibu-ibu ada resep dari Nabi cara masuk surga ada 4. Mau kasih tahu? Suaranya. Nih dengarkan nih ya. Kata Nabi nih terakhir sebelum saya tutup untuk ibu-ibu nih. Saya kasih hadiah resep pesan dari Nabi. Ayyuma imra'atin shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Mana-mana saja wanita dia jaga sholat 5 waktu. Yang pertama, yang kedua dia jaga puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga dia jaga kemaluannya, jaga kehormatannya, tidak membuat aurat kecuali kepada yang mahram. Yang keempat, ata'at zawjaha, taat kepada suami. Ibu-ibu yang terakhir nih, taat kepada suami. Kalau 4 kali kumpul dalam satu wanita di hari kiamat ada panggilan. Bilalah akan dikatakan kepada wanita tadi, udkhulil jannah, silakan kamu masuk ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kamu mau silakan. Yang pertama boleh, yang kedua boleh, ada 8 pintu surga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di antara ciri keberhasilan daripada maulid yang kita buat, dan ini adalah kebetulan maulid yang pertama ya, masya Allah. Mudah-mudahan ini yang pertama, perdana dan seterusnya kita buat acara-acara Islam, terutama maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, acara yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan kata orang yang jangan.
Silakan. Yang pertama, ini yang dalam ceramah tadi ya. Perhatikan. Yang pertama, siapakah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Lahab? Namanya siapa? Hamba saya. Siapa namanya? Yang kedua, nah sebutkan aja ibu susu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain Halimah Sa'diyah. Salah. Siapa? Siapa? Bukan Ubaidah, bukan. Siapa namanya deh? Kesini. Kurang dikit depannya, tapi dibetulkan lah. Tuwaiba pakai tak sebelumnya. Tuwaiba. Nah, masalahnya ada yang dibetul di belakang soalnya. Nah, apa kalian tuh? Kalian tuh, alhamdulillah, Allah. Yang kedua, siapa nama paman Nabi yang bergembira ketika lahirnya Nabi yang diceritakan tadi di ceramah? Betul. Yang ketiga, yang bisa menunjukkan langsung ke sini ya, jangan langsung pergi ke sini. Jangan takut disuruh pusat masalah. Nah, sekarang laki-laki ya. Nah, sekarang ya laki-laki. Tidak. Maju itu. Sini. Cepat siap. Pertanyaannya apa? Siapakah Nabi yang diperintahkan Allah untuk memukul lautan dengan tongkatnya? Ayo, maju. Ya sini. Biar jam. Yang terakhir. Ibu ya, ibu aja. Sebutkan 4 resep masuk dalam surga. Untuk ibu-ibu. Terakhir Rozan. Terus. Iya, 1 kan tadi. Nomor 2 apa? Nah, terus ketiga.
Sebutkan siapakah nama istri Nabi yang ketika Nabi sholat tahajud kakinya dilipat. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan Said Al-Hafiz yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan agama kita, sehingga dapat kita realisasikan dalam amal perbuatan menurut syariat Islam. Semoga apa yang disampaikan juga membuat kita lebih istiqomah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah demi acara telah selesai. Untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa ucapan terima kasih kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mushola Jamiah Lisan yang telah berkontribusi baik infak dan sedekah, baik tenaga maupun doanya, sehingga kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat terselenggara dan berjalan dengan lancar. Untuk sempurnanya majelis, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pengurus mushola Jamiah Lisan, apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam penyambutan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami pengurus mushola Jamiah Lisan memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa وأجمل منك لم ترقت عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى على النبي محمد. اللهم صل عليه. ومن كل يبلو مما
Muhammadin bilayalil maulidi bilayalil maulidi rahatil atiyat tasyuru bilayalil maulidi wabarin wa nur ya
Thank
ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala